رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Melakukan giat dakwah di media. Betul Kang Ya, Iqbal. contoh seperti banyak ya sekarang Kang Adit ya. Banyak. Banyak sekarang. Dulu dengan adanya media kan datang Gus Azmi Betul. gitu, terus Gus Gus Ahkam, Ahkam, Bandung Muslimin rame sampai ke mm, Bandung malah ya iya, kemarin. itu, Nah, contohnya juga itu Kiai Salimul Afif. Siapa mm, yang nggak kenal sama beliau gitu kan? iya, Dakwahnya bisa masuk ke semua kalangan. mm, Buktinya apa? Banyak kok orang-orang yang kenal Kiai Salimul Afif gitu. mm, Dan itu pun Kiai Salimul Afif menggunakan media. mm, Sekarang belum tentu kalau misalkan Kiai Salimul Afif kalau tidak menggunakan media hanya dari panggung-panggung, belum tentu orang yang di Bogor kenal. iya gitu. Betul kan? Belum tentu orang yang ada di Purwakarta kenal. Karena itu wasilah media gitu. Dakwah bil medsos tuh seperti itu gitu. Suksesnya, kalau Iya, pahitnya mah ya nanti juga kita ngerasain sendiri gitu. Karena iya, kita juga masih berproses. iya. Iya. Istilahnya jadi jembatan lah gitu, Jadi jembatan. penghubung dakwah kita supaya kemana-kemana gitu, Nah, istilahnya jalan tolnya lah gitu. betul Karena kan Iqbal. kalau kita pergi ke suatu tempat tidak menggunakan jalan tol itu berapa jam? Lama Lama. Tapi dengan media set keluar negeri juga nyampe. nyampe. Ya, oke. Banyak sekali ya manfaat-manfaat dari penggunaan media Banyak. sosial dalam berdakwah. Asal kita bisa mengolahnya. Iya. Dan contoh seperti gini, Kang. Misalkan kita nge-tweet ya, Iya. ngambil video-video orang, lalu kita share dan sebagainya, itu juga akan menjadi jariah kan bagi kita. Akan jadi jariah juga. Contoh kecil ketika di TikTok lah. Karena saya kan suka scroll TikTok nih. Jadi bahas TikTok terus. Itu kan ada biasanya posting ulang. Iya. Kadang suatu nasihat-nasihat atau quotes-quotes dari ulama yang kita percaya lah, kita posting ulang, kemudian dilihat oleh teman kita, itu bisa jadi pahala jariah Iya, juga. iya. Buat yang nge-share-nya, buat orang yang berkatanya, dan juga buat kita yang nge-share-nya juga, posting ulangnya gitu. Tapi terkadang media juga ngerti perasaan kita. Nah, itu tuh ada triknya tahu Kang Ival. Gimana Ada tuh? triknya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat kalau misalkan kita ngelihat sampai beres tuh video, terus kita like, terus kita simpen, secara tidak langsung media tuh TikTok tuh ngerti gitu. Oh, kita tuh suka sama ini, jadi lebih banyak ditampilkan Mumpul di beranda gitu ya. Nah, itu. Iya kan, terkadang gini Kang. Misalkan saya lah gitu, oh lagi bingung, lagi apa gitu. Tiba-tiba ada yang judul dakwah sesuai dengan yang kita bingung kan. Iya. Itu apalagi kan di TikTok cuma 30 detik. Oh, itu kena banget kan. Kena banget. Oh. Dakwahnya nyampe itu. Impact-nya media bisa seperti itu ya. Ya, itu dikemas sedemikian rupa gitu. Seciamik mungkin sehingga kita bisa sampai gitu. Dan kenapa itu bisa seperti itu yang tadi Kang Ival, saya tahu caranya itu dari guru saya gitu. Ternyata ketika kita nonton sampai beres, kemudian kita like atau kita save gitu kan di favorit, itu secara tidak langsung nanti bakal numpuk di media kita tuh. Seperti itu. Mungkin Kak Ival pernah nge-save gitu nggak di favoritnya? Pernah. Nge-like pasti banyak kan? Nah, itu nanti bakal banyak di beranda kita. Banyak kalau pengen lihat Instagram seseorang, ingin melihat rutinitas apa yang dilihat, lihat itu dari pencarian. Iya, betul. Objek mana nih? Objek mana? Yang banyak munculnya kan? betul Kak Ival. Kalau objeknya banyak yang munculnya seperti itu, berarti ini yang sering dilihatnya. Betul Kak Ival. Ini yang sering dicarinya gitu ya. Mungkin gitu. Seperti itu Kak Ival. Yang kalau misalkan tadi ditanya kenapa gitu kan, media sosial itu kadang suka ngerti gitu sama perasaan kita. Ya mungkin sebelumnya kita pernah nge-like atau nge-save postingan-postingan yang sesuai dengan perasaan kita. Betul. Oke, nah tadi berbicara tentang strategi yang menarik. Nah sekarang, bagaimana cara kita mengukur keberhasilan dakwah di media sosial atau apa indikator yang bisa kita lihat? Apakah dari viewers, like, followers atau hal yang lainnya? Kalau misalkan kita mau melihat sukses atau tidaknya dakwah kita gitu, ada dua hal Kang Ival. Yang pertama, kita lihat dari komentar. Karena kalau misalkan like kumpul mah, saya rasa banyak orang yang scroll like gitu kan. Dari komentar.
kita lihat komentarnya itu banyak yang positif atau negatif. Mm-mm. Syukur-syukur positif ya. Mm. Kalau misalkan kita lihat banyak yang komentar positif, secara tidak langsung itu bisa dikategorikan 50% dakwah Berhasil. kita berhasil. Kemudian kalau misalkan udah kita melihat dakwah kita berhasil, kita lihat cara yang kedua, yakni efek. Efek apa gitu yang terjadi ketika kita melakukan dakwah tersebut. Contoh, kayak Subhanul Muslimin. Grup Ador yang saya favoritin tuh, Kang. Subhanul Muslimin selalu mendakwahkan sholawat di media sosial gitu kan. Sholawatan, terus maulidan gitu kan. Komentar-komentarnya di postingan pun bagus. Dan efeknya apa? Kita lihat di Pulau Jawa. Banyak jamaah-jamaah yang banyak banget membludak ikut majelis. Bahkan ketika saya melihat ketika Subhanul Muslimin datang ke Bandung, jamaahnya pun luar biasa. Banyak yang mendatanginya. Banyak yang berbondong-bondong dari jauh dari manapun datang. Karena apa? Dakwahnya berhasil. Lihat dari media, dari komentarnya, kemudian kita lihat efeknya. Banyak kan yang ikut majelis? Kalau misalkan banyak, dakwah kita bisa dikatakan berhasil. Itu kan untuk yang udah pro bahasanya ya. Yeah. Untuk kita yang awal-awal pemula gitu kan, kita misalkan dakwah tentang keislaman atau nasihat-nasihat. Yeah. Kita pertama lihat buat pemula, lihat like-nya ada seberapa gitu kan. Terus juga komentarnya bagaimana nih responnya. Terus kalau misalkan udah ngelihat komentarnya bagus-bagus, biasanya kan kalau misalkan kita kan nggak kayak artis gitu kan, susah buat ditemuin. Kita ajak ngopi. Kalau misalkan di dalam obrolan itu membahas tentang ketika saya kemarin melihat postingan Kang Ifal gitu, lihat nasihatnya Kang Ifal, saya jadi merasa kepikiran, oh iya bener ya, itu bisa dikatakan dakwah kita sukses gitu. Jadi tidak diukur dari followers ya? Tidak. Justru banyak kok Kang Ifal followers yang baru berapa ratus, tapi udah FYP kemana-mana. Oh iya, betul. Like-nya udah puluhan ribu, komentarnya udah banyak seperti itu. Di media sosial sekarang tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu. Yang penting kitanya istiqomah dalam menerbangkan. Tapi puncak keberhasilan juga ya harus seperti itu ya, followers banyak. Betul. Terus videonya FYP, like-nya juga banyak dan sebagainya. Karena hal ini orang lain itu kadang melihat seorang pendakwah itu dari terkenalnya. Jadi juga followersnya. Iya. Followersnya sedikit ya. Apaan sih ini berpemula? Betul. Kalau misalkan udah banyak kan, oh dia udah banyak nih, jamaahnya udah banyak. Pasti followersnya juga masih bakal mandang ke sana. Iya, dan tentunya kan yang sudah followersnya banyak, subscribernya banyak itu melalui tahap juga followers yang sedikit dan sebagainya. Pasti mereka pun melewati proses kan. Iya, melewatin proses. Jadi konsisten intinya istiqomah. Gitu. Ya sewaktu-waktu dari berapa ratus video yang sudah diupload, misalkan video yang ke 102-nya baru boom lah. Mungkin itu dari hasil konsistennya ya. Dari hasil istiqomahnya. Tidak bisa kita istilahnya baru nyemplung bikin TikTok terus sebar dakwah pengen langsung boom, susah kan kalau gitu. Harus ada proses, harus ada istiqomah. Karena kan saya ingat al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Jadi mungkin Allah kasih hadiahnya itu seperti itu gitu untuk orang-orang yang dakwah bil medsos gitu. Dengan keistiqomahannya, kegigihannya Allah kasih FYP gitu buat dia. Jadi sehingga banyak yang kenal dan hati-hati juga sih buat kita yang nge-share-nya gitu. Kadang kalau misalkan udah banyak followers saya sombong Kang Ifal. Iya. Bener gak? Sok radang artis gening. Nah, jangan sampai merubah seperti itu ya. Jangan sampai gitu. Karakter yang dulunya sebelum terkenal friendly pisan. Wah, ada waktu enggak untuk kesini? Oke, siap. Sekarang kan mentang-mentang udah FYP banyak followers. Kagak dibales pisan. Lu bisa tuh ke dia, aduh sibuk jadwalnya. Udah padat tuh. Oke ya, jangan sampai merubah karakter. Oke. Nah, ya setiap hal yang kita lakukan ya pasti tidak luput dari yang namanya tanggapan dan kritik. Yang tadi teh ya keberhasilan, indikator keberhasilan dilihat dari banyaknya dilihat dari komentar feedback orang-orang. Tapi kalau misalkan kita menyampaikan dakwah yang sudah sesuai dengan syariat Islam, tapi tetap ada orang yang mengomentar jelek, nah itu gimana? Di zaman sekarang tuh buzzer tuh udah merajalela ya Kang Ifal. Udah nggak asing lah. Jadi
mungkin ada orang yang berkomentar yang jelek-jelek padahal kita sudah men-share sedemikian rupa sebagus apa gitu kan, udah kita bagus-bagusin lah, tapi masih ada yang aja gitu yang hujat gitu. Mungkin bisa jadi itu dari ada satu orang yang nggak suka kita, kemudian mereka bayar masa, kemudian disuruh komen yang nggak enak-enak. Padahal kalau misalkan didebatin mereka juga kalah gitu. Iya. Saya pernah banyak melihat kasus seperti itu Kang Ival. Ketika banyak postingan bagus nih, pesannya bagus, tapi banyak kok yang komen jelek gitu. Wah itu udah nggak jauh dari buzzer-buzzer gitu. Karena ya zaman sekarang pasti begitu. Iya. Kalau misalkan udah kelihatan bagus gitu, kalau nggak ada yang kritik tuh kayak ibaratnya makanan tanpa garam, nggak bakal nikmat gitu. Makanya udah nggak asing. Apalagi kemarin kita melewati masa-masa politik ya. Iya. Banyak banget hal seperti itu pasti. Ngejelekin, ngejatuhin. Karena ya emang di dunia politik seperti itu jahat. Pendakwah pakai baju biru aja disalahin, wah ini oknum Prabowo. Betul kayak Iqbal. Padahal kan kita ya sekedar berpakaian gitu loh. Iya, jadi disangkut pautkan. Betul. Itu. Oke, nah Kang Adit sendiri ya dalam aktif tidak dalam berdakwah di media? Untuk saat ini sih fokusan saya itu di di TikTok. Di TikTok. Konten-konten seperti apa tuh? Kontennya ya biasalah, karena hobi saya sholawatan. Dan saya juga ada tim hadroh gitu kan. Saya juga ada majelis dari kakek. Jadi saya dakwahnya di sana gitu, di media sholawat. Adapun kalau misalkan ada orang yang sedikit-sedikit ngundang suruh khutbah atau mungkin suruh kultum nanti di bulan puasa nih, ya saya lakonin gitu. Saya sanggupin. Yang terpenting niat saya adalah mengamalkan ilmu saya. Betul. Dan juga menyenangkan hati yang udah ngundang saya gitu. Termasuk saya nih, saya diundang sama Kang Iqbal. Pertama saya emang pengen ngetes mental saya juga nih. Tahun kemarin juga ada podcast, sekarang ada nih, masih berani gak nih gitu kan. Dan juga saya ingin nyenengin hati Kang Iqbal, karena emang ketika saya ngundang orang itu datang pasti saya senang gitu. Betul. Gak mungkin kayak saya nggak datang kecuali kalau misalkan saya bilang nggak bisa dari awal gitu. Karena kalau misalkan udah digagalin gitu kan, dibatalin pasti kan kecewa mah ada gitu kan. Saya nggak mau kayak gitu Kang Iqbal. Iya, betul sekali ya. Jadi, nah untuk kedepannya gitu, Kang Adit ingin seperti apa medianya tuh? Ya harapan saya sih ya tentu nggak munafik. Saya masih manusia biasa gitu. Saya masih pengen FYP. Oke, boleh dicantumin, disebutin aja nama TikToknya. Nama TikTok saya dan Instagram saya itu Adwi. ADHW _I_. Oke, nanti ada ya di caption ya di sini. Ada ya. Adwi _ Adwinya _I_ udah. Itu aja. Nah, untuk sahabat aksi semuanya ya. Nah, teman-teman sahabat aksi ya, mungkin banyak sekali ya di lembaga aksi ini Kang Adit ada kurang lebih alumni mencapai sekitar 2000-an. Itu tersebar di seluruh Indonesia alumni ini. Mungkin Kang Adit bisa memberikan tips ya kepada mereka, teman-teman sahabat aksi ya dimanapun berada, untuk menggunakan medianya sebagai sarana dakwah. Tentunya untuk para sahabat aksi mungkin karena kita memang masuk ke era digital, serba digitalisasi, serba modern, dan kita hidup pun sehari-hari gak jauh dari media gitu. Mari kita sama-sama buat manfaatkan media itu sebagai ajang pahala dan kebaikan untuk kita. Apalagi di bulan Ramadan. Gitu. Semua pahala kan dilipat gandakan. Nah, mari kita berlomba-lomba dalam hal itu gitu. Fastabiqul khairat. Betul. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kalau misalkan kita selalu membuat postingan yang baik, yang positif, secara tidak langsung itu menasihati diri kita sendiri Kang Iqbal. Kalau misalkan kita meng-share hal-hal yang buruk, secara tidak langsung dampaknya pun akan ke kita gitu. Makanya ini juga buat saya pribadi, mungkin mari sama-sama kita perbanyak gitu kan postingan kita tentang kebaikan yang bermuara pada pahala kebaikan nanti. Ini lagi di bulan Ramadan gitu. Karena kalau misalkan kita yang bukan megang selaku Gen Z atau generasi sandwich ya kan, generasi milenial, kalau misalkan bukan kita yang beraksi sekarang, siapa lagi gitu. Betul. Karena
bapak-bapak dan mama udah nggak ngerti, taunya WA doang udah gitu Iya, kan. udah gak ngerti kayak CapCut dan sebagainya, hanya sebagai penikmat saja orang Iya. tua itu. Nah, kita sebagai anak muda yang harus kreatif dalam hal kreatif ini. gitu. Nah, justru dari hal ini saya jadi teringat nih Kang Ival. Hmm. Saya pernah baca buku tapi lupa siapa namanya gitu. Oke, gak apa-apa. Bahwasanya pepatahnya tuh gini, barang siapa yang menguasai media, maka dia akan menguasai dunia. Gimana tuh maksudnya? Kalau misalkan kita udah berkecimpung di media nih, segala hal pun kita bakal tahu. Iya. Informasi dari luar negeri kita tahu. Hmm. Segala info dari pelosok dunia atau pelosok daerah kita tahu. Itu karena media gitu. Karena Dan media. karena barang siapa yang menguasai media, dia akan menguasai dunia gitu. Hmm. Walaupun kita cuma duduk di sini, Iya, betul. tapi kalau misalkan kita tahu tentang media dan kita bisa menggunakannya dengan bijak, maka kita insya Allah bisa menguasai dunia itu seperti itu. Gitu. Contoh seperti Biorka ya, waktu zaman Covid itu tuh Biorka tuh. Iya, kalau nggak salah. Ya, itu kan membuat gaduh se-Indonesia. Betul. Data KTP masyarakat tersebar, bahkan data presiden. Itu karena dia menguasai media. Betul. Sehingga tapi bedanya itu tidak bijak penggunaannya. Iya, penggunaannya kepada hal yang negatif. Hal yang negatif. Ya. Nah, kita netralisir lah hal itu dengan hal yang positif. Tadi. Jadi cek istilah Sunda mas pardu kasambut sunat kalampah. Nah, itu bener. Gitu. Jadi supaya menggunakan media itu ya kita ada istilahnya nilai jariah ya. Ada pahala jariah. Ada pahala jariahnya. Contoh seperti momentum Ramadan nih. Kan itu kita nge-save satu kontak tuh berapa puluh orang. Betul. Gitu. Tidak semuanya kan mereka istilahnya mafhum dalam hal agama gitu dan sebagainya. Kita nge-share hal-hal yang membatalkan sholat, share di status. Mungkin mereka juga yang sedang berpuasa membaca ini hal-hal yang membatalkan sholat ini. Oh, sehingga tahu jadilah itu ya pahala. Bisa jadi pahala gitu. Apalagi sampai orang itu memahami dan melakukannya. Iya. Udah mau gagal itu pahalanya buat kita. Betul. Terus banyak Kang Iqbal kalau ngomongin pahala di bulan puasa nanti. Karena ya bulan puasa itu emang bolehnya buat kita beribadah. Iya. Gitu. Jadi momentum ini kan langka nih setahun sekali. Nah, sekarang kan masuk ke bulan Ramadan. Kita manfaatkan hal itu dengan sebaik mungkin dengan meng-share hal-hal yang positif dan tapi Kang Adit nih, kadang ada ya teman kita tuh toksik juga nih, ya. Ada seseorang yang dalam statusnya itu agama gitu. Yeah. Malah dikritik, mana statusmu agama hari pas di hari pun cabul dan sebagainya. Nah itu gimana tuh? Untuk hal seperti itu, nggak apa-apa. Mereka mau nge-share tentang hal agama, nggak apa-apa bikin status tentang agama. Jangan sampai kita menghujat, ingat. Jangan sampai kita menghujat, siapa gitu kan. Diharap doang bagus itu kan kieu. Proses, mungkin dia juga butuh proses. Proses hijrah tuh kan nggak cukup sehari langsung jadi gitu. Ada proses di sana. Dalam artian, mungkin mereka masih bisa meng-share. Nanti ada satu tahapan mereka bisa meresapi. Nanti ada tahapan lagi mereka bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya gitu. Jadi jangan sampai kita menghujat orang lain dalam berbuat kebaikan. Karena kita nggak tahu seberapa berat mereka istiqomah untuk melakukan hal itu. Husnudon lah gitu. terus ya. Husnudon. Nggak boleh suudon kepada nggak orang. Boleh. Karena kalau misalkan kita menghujat seperti itu, secara tidak langsung kita mematahkan mental mereka dan juga mematahkan semangat mereka untuk berbuat kebaikan. Betul. Ya. Contoh nih sekarang bulan Ramadan, banyak sekali kan kegiatan-kegiatan iftar, buka bersama, bagi-bagi sedekah. Nah itu tidak luput dari media, direkam dan sebagainya, lalu di-share. Oh, saya sudah membagikan takjil kepada anak yatim. Ini. Kritik. Loh, kok bagi-bagi di video sih? Itu enggak ria. Masalah ria atau enggaknya itu urusan hati. Kita nggak bisa nge-disclaimer hati seseorang gitu Kang Ipal. Kang Ipal nggak tahu gitu kan, perasaan saya lagi senang apa sedih. Karena nggak tahu kan, yang tahu diri kita sendiri gitu. Toh tujuan kita lurus buat ibadah, lurus buat ngajak kebaikan, lurus buat ngajak gitu kan, biar bisa sama-sama berbagi. Kalau misalkan kita dihujat gitu ya kita pasti bakal patah semangat kita gitu. Kalau misalkan kita nggak punya mental yang kuat, dibalas lah sama orang yang dikritik itu. Urusan ria yang ikhlas mah pemain. Betul, emang harus seperti itu. Harus berani Kang Ipal. Karena bisa jadi orang itu men-share itu untuk memotivasi orang-orang. Betul. Supaya melakukan hal seperti itu. Tujuannya juga seperti itu. Emang berdakwah itu seperti itu, untuk memotivasi seluruh orang dan juga untuk mengajak. Nah makanya janganlah kita mengkritik orang gitu kan, siapa gitu kan, masih rungkul melakukan itu
baik gitu, ulah gomeh-gomeh gitu bahasana Iya, betul. Sundanya mah nya. Mm, Jangan dikritik jangan gimana, udah biarin dia biar istiqomah, biar jalanin apa yang dia mau. mm, Suatu saat dia juga bakal melewati fase buat mm, dirinya dulu ngeresapin, mm. baru bisa Oke, mengimplementasikannya. oke. Nah, action apa sih yang harus dilakukan ya? Action nih, action ya. Mhm, Tadi kita kan sudah membahas bla 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 gitu. Nah, sekarang actionnya kebetulan momentum bulan Ramadan. Nih, iya. kepada teman-teman sahabat taksi yang menyaksikan video ini untuk menggunakan medianya sebagai alat sarana dakwah. Actionnya seperti apa, Kang? Kalau misalkan di bulan Ramadan ya, gak jauh dari berbagi, Berbagi. bagi iftar gitu kan. Mm, Nah, hal kecil yang harus kita lakukan itu ya minimal kita bagi dulu lah. Kita share, ayo berbagi, kita sama-sama santunin rakyat yatim, Oke. sama-sama kita berbagi ke yang Mm, membutuhkan di jalan gitu kan. Hal pertama itu. Kemudian jangan jauh-jauh deh bahas tentang amal perbuatan kita. WA temennya, Iya. ayo taraweh, Oh. iya kan? Karena fenomena sekarang tuh gitu kan Ival. 1, 2, 3, sampai 7 seminggu rame di masjid. Minggu akhirnya ramenya di mall. Nah itu satu 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 ladang juga buat kita tuh. Mm, Hal aksi yang harus kita lakukan tuh WA teman-temannya gitu. Jangan lupa taraweh. mm, Jangan lupa jangan lupa kita sholat sunnah iya. witir gitu. Mm, Jangan lupa kita isya berjamaah. mm, Karena kalau kata almarhumah nenek saya gini, kalau puasa tanpa taraweh sama halnya sapi tanpa buntut. Gak pantas kan Ipal. Pasti kan rata-rata pada punya buntut gitu. Mm, Jadi kurang sempurna gitu iya. ibadahnya. Jadi ya hal kecil itu dulu lah, jangan Mm, jauh-jauh gitu kan bahas tentang keislaman dakwah yang mm, lainnya. Yang penting kita ajak hal yang fundamental dulu. Kita ajakin tarawih teman-teman WA nih, ayo iya. tarawih bareng gitu kan. Kan biasanya seru tuh. Mm, Kalau enggak sahur bareng gitu kan, bangunin sahur. Gitu kan. mm, Itu satu dakwah juga loh. mm, Bangunin sahur jangan sampai orang terlambat sahurnya, nggak iya. puasa gitu. Itu hal yang penting menurut saya. Itu sih tips dari saya gitu Oke, aksinya. oke, aksinya seperti itu ya. Jadi melakukan dulu hal yang terkecil saja. Iya, Ya jangan tidak jauh-jauh. perlu sekarang datang ke masjid-masjid. Assalamualaikum, Enggak. ibu-ibu ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikum siam dan sebagainya. Tidak perlu itu. Gunakanlah medianya ya sedikit-sedikit ajak ya teman-teman ya Mm-mm. untuk melakukan hal-hal yang positif dan sebagainya. Oke, tadi Kang Adit bicara Kang Adit itu sebagai grup apa? Hadroh. Grup hadroh. Iya. Sebagai apa? Kebetulan saya dikasih karunia sama Allah Hmm. jadi vokalis. Oh, vokalis. Vokalis ya kan Ya, Iqbal. jadi kecipratan nurnya Nabi Daud kayaknya. Amin amin. Yang Gitu. ya masih keturunan dari kakek kayaknya. Oh, Ya, kakek. Iqbal, heeh. Hmm, Kalau orang tua saya sering bilang gitu. hmm. Jadi makanya gennya nurun dari kakek gitu. Oh. Karena passionnya kakek banget saya tuh gitu. Hmm. Kayak kakek saya banget gitu. Ini mah curhat aja ya. Iya. Curhat aja Nggak gitu. apa-apa bebas. Gitu. Jadi ya alhamdulillah kecipratan jadi vokalis gitu. Oh. Vokalis inti di grup itu. Nah, ini penting juga kan kita memiliki kemampuan dieksplor Mm-mm. gitu, kemampuan kita di bidang suara dieksplor lah. Seperti sesuaikan dengan passion kan kata tadi. Sesuai kan? Selawatan dan sebagainya Betul. gitu. Kalau misalkan tidak memiliki suara, ya sesuaikan juga dengan Sesuaikan passionnya juga. misalkan apalah gitu. Iya. Jangan berani-berani untuk tampil bersolawat. Ya suaranya seperti itu. Saya juga nggak berani Kak Ipal bahas tentang fikih terlalu jauh karena Ah. ketika ditanya saya nggak tahu gitu Hmm. kan. Balik lagi sesuai passion. Iya, tapi Passion kan kita nanti di mana? orang-orang yang berkomentar mungkin kalau misalkan kita sebagai aktif penyebar solawat, pasti Iya. yang komenannya teh, oh request dong solawat ini, Nah. solawat ini. Nah itu mempermudahkan, Itu tidak mempermudah. iya, tidak menyulitkan kemampuan kita gitu. Kita sudah menguasai di hal itu. Justru kita berkembang. Karena Berkembang. kalau misalkan kita pantau sholawat di zaman sekarang tuh masing-masing per bulan tuh ada EPP-nya Kang. Iya. Kayak mungkin sekarang LG EPP Ramadan tajalla wa batasama. Itu lagi EPP gitu kan. Mm-mm. Mungkin nanti Lebaran. pas lebaran Aidun Sa'id, let's enjoy this happy day kayak gitu-gitu Oh, tuh kan. Itu nasyid sih bukan Oh, iya, iya. salawat. Tapi kan ada FVP-nya gitu per Hmm. bulan. Nah perbedaan antara nasyid dan salawat itu apa? Kalau salawat itu liriknya tentu ya Hmm. tertuju kepada Nabi Muhammad. Kalau misalkan nasyid itu lebih ke hal-hal Islami, tapi ada juga nasyid yang tertuju kepada liriknya kepada Nabi Muhammad gitu. Oh, iya. Kadang nasyid itu tentang keislaman gitu Hmm. kan, tentang
keagamaan, tentang kebaikan gitu, tentang mengajak kebaikan lah intinya. Dan juga ada juga nasyid yang tertuju kepada Nabi Muhammad. Iya, karena kan suka orang-orang kadang salah paham nih Kang. Jadi mendengarkan sholawat, Iya. Padahal bukan sholawat. Iya betul. Dia mendengarkan kayak nasyid inta dia kilmisodi, wallah si baik gambus kan gitu. Gambus itu mah. Kan itu ada joget-jogetnya. Nah orang berpikir masa sholawat di joget-joget itu padahal bukan sholawat kan? Nah itu tugas kita juga Kang Iya. Ipal. Sebagai anak muda yang paham, kita harus bisa mengedukasi ke sana. Bosnya nasyid itu atau gambus itu bukan sholawat, tapi lagu dari daerah Timur Tengah. Nah, dangdut Arab lah gitu di sini. Iya betul, karena yang punya musik itu bukan negara Indonesia saja. Banyak. Gambus itu termasuk dari negara Arab gitu Timur Tengah ya. Timur Tengah ya. Oke. Justru orang gitu mah pasti itu dianggap sholawatan. Karena pokoknya berbasik Arab itu dianggap sholawatan gitu. Ada lagi Kang yang dia ngobrol-ngobrol Arab disangka berdoa. Lagi doa amin. Amin. Nah, hal ini ya seperti ini. Penting juga kita memberikan edukasi kepada orang-orang tentunya ya, bahwa harus bisa membedakan mana sholawat, mana syair-syair Islami, itu mana doa, mana pepatah dari bahasa Arab, mahfudot dan sebagainya. Jadi penting juga ini di media itu harus juga di speak up hal seperti ini. Harus. Kang Ipal pernah mikir gak sih? Hal itu tuh sebenarnya hal yang fundamental gitu, hal yang mendasar yang harus kita tuh tahu gitu. Jadi kita bisa membedakan mana salawat, mana nasyid, mana orang lagi ngomong bahasa Arab, mana lagi ngedoa, mana hadis, mana mahfuzat gitu kan. Walaupun emang hadis dan mahfuzat itu rata-rata yang dipelajari di pesantren, tapi ini tugas santri gitu kan. Yang basicnya santri gitu kan. Kebetulan saya santri juga dulu. Harus bisa mengedukasi hal itu gitu. Oh ini hadis, oh ini mahfuzat gitu. Jadi jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru ya. Ya misalkan kita buat semacam poster lah gitu ya, teman-teman nih yang aktif di media gitu ingin memanfaatkan medianya sebagai dakwah bil medsos gitu. Bikinlah mention misalkan perbedaan antara sholawat dan nasyid. Itu dibuatlah poster, di-share sebanyak-banyaknya. Nah, hal seperti ini ya. Bisa itu. Jadi biar ada edukasi juga. Kan kalau diklik ketahuan tuh salah apa bener. Itu bisa jadi edukasi buat beliau. Iya betul. Oke, nih supaya ada kenang-kenangan juga nih, Kang Adit. Saya juga pengen mendengarkan suara Mas Kang Adit untuk menyanyikan satu buah syair sholawat atau yang sedang sekarang nih, sholawat apa yang Ramadan ya? Coba Kang Adit. Gak usah panjang-panjang ya? Iya, gak usah sedikit panjang. aja. Barang itu Kang Ipal. Enggak, dilajengkeun. Ramadan tajala ya? Iya, Ramadan tajala. Tuh, 2, 3. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Oke, Masya Allah. Segitu aja Kak Ipal. Ya, keren sukali ya, enakin suaranya gitu. Amin. Beda kalau saya yang nyanyi. Sama aja Kak Ipal, saya pales ini aduh. Oke, ini bisa nanti dijadikan highlight ya Kang. Boleh. Gitu, makanya kenapa saya tidak bersuara. Supaya tidak mengganggu alkulturasi sholawatnya gitu. Nanti kan kalau disambung sama saya, di backing sama saya tuh suara sah nggak ganggu pisan. Enggak, sama aja udah kayak Ipal ah. Oke, baik Kang. Terima kasih ya, tadi sudah kita membahas ya beberapa pertanyaan sudah diajukan ya. Dan juga sudah dijawab dengan begitu hebatnya ya, bagus sekali apa yang disampaikan Kang Adit ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, edukasi yang menginspirasi juga teman-teman sahabat aksi yang menyaksikan konten podcast Aksi Menginspirasi ini, dan juga sedikit mungkin motivasi dari Kang Adit kepada teman-teman sahabat aksi. Motivasinya, lakukan yang menurut kita baik, ikuti kata hati, jangan pernah
mengikuti perkataan orang lain. Karena kalau misalkan kita mengikuti perkataan orang lain, kita tidak akan punya prinsip dalam hidup kita. Oke. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Kang Adit sekali lagi sudah membersamai saya ya. Terima kasih juga Kang Ipal. Podcast menginspirasi ini, mudah-mudahan ini tidak bukan pertemuan pertama dan terakhir. Jangan. Ya, ada di episode berikut lagi Kang Adit bisa mengisi lagi ya di meja podcast ini. Oke, kita di sini ada closing statement ya, ada slogan sekolah aksi. Jadi ketika saya ngomong sekolah aksi maka jawabnya memberi ilmu menggali potensi. Oke, coba apa dulu? Memberi ilmu menggali potensi. Memberi ilmu menggali potensi. Sekolah aksi memberi ilmu menggali potensi. Oke, teman-teman sahabat aksi, mungkin dicukupkan sekian podcast Aksi Menginspirasi dengan tema dakwah bil medsos. Mudah-mudahan konten ini bisa terus maju dan berkembang, dan jangan lupa untuk dukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga sekali lagi channel ini bisa terus bermanfaat. Sekali lagi Kang Adit, slogan Sekolah Aksi memberi ilmu menggali potensi. Dadah sahabat aksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.